Teman-teman, di hadapan kita semua malam hari ini sudah ada Kak Amar Al-Fadil. Kak Amar santriwan kelas 4 Madris, ya Kak ya? Iya Ustaz. Kelas 4 Madris. Nah, insya Allah Kak Amar malam hari ini akan membawakan materi yang sudah disiapkannya mengenai bagaimana peristiwa yang dialami Rasulullah SAW pada malam Isra dan Mi'raj beliau. Bukan begitu Kak Amar? Kak Amar, saya yakin teman-teman semua sudah sering mendengar istilah Isra Mi'raj. Tapi mungkin ada beberapa adik-adik kita yang belum paham, belum mengerti apa sih yang dimaksud dengan Isra dan apa yang dimaksud dengan Mi'raj. Nah, Kak Amar bisa nggak menjelaskan baik definisi Isra Mi'raj secara bahasa ataupun secara istilah? Ya, insya Allah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Baiklah teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwasannya Isra dan Mi'raj terdapat dua kata di dalamnya. Yang pertama adalah Isra dan yang kedua adalah Mi'raj. Di mana Isra ini adalah kalimat yang diambil dari isim masdar yang berakarkan dari asra yusri atau sayyara yusayyiru yang memiliki arti adalah memperjalankan. Dan adapun Mi'raj itu sendiri yang diambilkan dari kata isim Allah yang dimana memiliki akar kata ar-raja ya'ruju urujan. Dan bisa kita simpulkan bahwasannya Mi'raj itu sendiri memiliki arti alat untuk naik, atau yang lebih simpel lagi kita bisa sebut sebagai tangga. Dan adapun secara istilah, Isra itu sendiri adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan tunggangan yang disebut buraq. Dan adapun Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha di langit ke-7 untuk bertemu dengan Allah menggunakan tangga. Gitu Ustaz. Ini menarik Kak Amar. Kalau kemudian dikatakan bahwa Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha menggunakan alat yang disebut Mi'raj yang berartikan tangga, maka pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud tangga di situ memiliki makna tangga secara arti semiotik atau memiliki makna tangga secara makna yang sebenarnya? Begitu Kak Amar. Nah, kalau memang Kak Amar belum menyiapkan materi tentang ini, tidak apa-apa. Insya Allah nanti akan ada guru kita, ustadz kita yang akan menjelaskan perihal ini. Kemudian Kak Amar, kalau kita runut secara historis perjalanan, penanggalan kapan terjadinya Isra Mi'raj pertama kali, kira-kira kapan peristiwa ini pertama kali dialami oleh Rasulullah Kak Amar? Jadi teman-teman semua, kapan terjadinya Isra dan Mi'raj sendiri terjadi perdebatan di antara ulama. Ada yang mengatakan tanggal 17 Rajab dan ada pula yang mengatakan tanggal 27 Rajab. Akan tapi kita mengambil dari pendapat yang paling masyhur bahwasannya terjadinya Isra Mi'raj itu sendiri ketika tanggal 27 Rajab atau 10
tahun setelah Rasulullah mendapatkan kenabiannya, atau 1 tahun sebelum datangnya, sebelum 1 tahun sebelum Rasulullah melaksanakan hijrah ke kota Madinah bersama para kaum muslimin. Sehingga pendapat yang paling masyhur itu tanggal 27 Rajab, 27 Rajab 1 tahun sebelum hijrah begitu Kak Amar. Iya Ustaz. Oke. Selanjutnya Kak Amar, kita tahu bahwa perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa adalah perjalanan yang panjang. Iya Ustaz. Bagaimana yang dialami oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra beliau sampai kemudian tiba di Masjidil Aqsa? Menurut kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Ahmad bin Ali, bahwasannya ketika itu Rasulullah sedang berada di Masjidil Haram. Lalu datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail ke masjid itu. Dan dibelah dada Rasulullah, diambil hatinya, lalu dicuci hati tersebut dengan air Zam-Zam. Dan dimasukkan ke dalam hati tersebut iman, ilmu, dan juga hikmah atas apa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Lalu ditutup kembali hati Rasulullah dan didatangkan pula seekor hewan tunggangan yang bisa kita sebut sebagai buraq, di mana buraq ini menjadi tunggangan nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, yang di mana Nabi Ibrahim menggunakan buraq ini untuk mengunjungi tanah haram atau ke Masjidil Haram Ustaz. Setelah itu Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya menuju Masjidil Aqsa. Akan tetapi teman-teman, sebelum Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah berhenti kepada 3 tempat. Yang pertama di Madinah, di mana Madinah ini menjadi tempat Rasulullah hijrah bersama kaum muslimin dan juga para sahabat-sahabatnya. Dan yang kedua adalah Gunung Sinai, di mana Gunung Sinai ini tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan di mana tempat itu pula Nabi Musa berbincang, bercakap-cakap dengan Allah tentang kaumnya, tentang orang-orang muslim pada saat itu. Dan yang ketiga adalah ke Baitul Lahmi, di mana tempat ini adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Dan singkat cerita, setelah Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, beliau disambut oleh para malaikat dengan memberikan salam, memberikan salawat yang paling indah kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah pun melanjutkan langkahnya menuju ke dalam masjid. Di sana beliau sudah disambut oleh para nabi-nabi terdahulu. Beliau diberikan salam, diberikan salawat kepadanya. Dan ketika itu pula Rasulullah pun senang, Rasulullah pun bahagia dan ditanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, siapakah mereka ini?" Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Merekalah adalah keluargamu. Mereka adalah para nabi-nabi terdahulu. Mereka adalah para rasul-rasul terdahulu yang sudah menunggumu wahai Rasulullah." Begitu. Ini menarik Amar. Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid kemudian disambut oleh para nabi. Ya. Apakah pertemuan tersebut merupakan pertemuan antar fisik atau pertemuan metafisik Kak Amar? Menurut kitab Durratun Nasihin, di sini tercantumkan hadis dari Abi Aillah, bahwasannya Rasulullah berkata, "Arwahul anbiya wal mursalin alladzi ba'asahumullah min ladunna Idris wa ila Nuh alaihissalam wa ila Isa alaihissalam." Di mana hadis ini menceritakan bahwasannya yang menyambut Rasulullah di dalam Masjidil Aqsa adalah arwah-arwah para nabi yang diutus oleh Allah untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad di dalam Masjidil Aqsa. Begitu Ustaz. Kemudian setelah Nabi berjumpa dengan para nabi, apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi SAW? Setelah itu Rasulullah melaksanakan salat dengan mengimami para nabi-nabi terdahulu. Setelah itu setelah Rasulullah melaksanakan salat, beliau dibawa oleh malaikat Jibril menuju Batu Sakhra. Di mana teman-teman, Batu Sakhra adalah tempat titik awal Rasulullah melaksanakan mi'rajnya. Di mana batu ini yang menghubungkan bumi dengan langit ketujuh ataupun dengan Sidratul Muntaha. Lalu setelah itu Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya menuju Sidratul Muntaha.
Langit demi langit Rasulullah lewati, dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke langit ketujuh. Di sana Rasulullah bertemu dengan dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di mana di dalam kitab ini menjelaskan bahwasannya Baitul Ma'mur adalah tempat di mana para malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dimasukin setiap harinya 70.000 malaikat yang beribadah kepada Allah. Setelah itu Rasulullah pun dibawa oleh malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha. Dan di sana Rasulullah dilepaskan oleh Jibril untuk melanjutkan perjalanannya menuju Isra, menuju Arsy Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya beliau di Arsy Allah Subhanahu wa taala, beliau diperintahkan kepada umatnya dan juga kepada dirinya sendiri untuk melaksanakan sholat yang pada itu berjumlah 50 waktu sholat. Nah, terjadilah di situ negosiasi ataupun rukhsah dari Allah, keringanan untuk hamba-hambanya, di mana sholat yang berjumlah 50 menjadi 5 seperti sholat yang kita laksanakan setiap harinya. Begitu, Ustaz. Ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Kamar, saya pernah mendapatkan dalam satu referensi bahwa saat itu Rasulullah mendapatkan salam dari Allah yang berbunyi Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab oleh Rasulullah Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu betul, Kak Amar? Betul, Ustaz. Itu bacaan yang kita baca setiap kita sholat, ya, Ustaz. Sehingga salam tersebut betul adanya, Kak Amar? Betul adanya, Ustaz. Kemudian setelah itu bagaimana, Kak Amar? Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah secara langsung, secara live pada saat itu, Rasulullah melanjutkan perjalanannya untuk menemui Jibril. Di mana ketika itu Jibril membawa Rasulullah untuk menuju surga dan neraka. Dan setelah itu Rasulullah setelah melihat pemandangan yang ada di surga dan siksaan yang ada di neraka, Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya pulang menuju ke Tanah Haram, ke Masjidil Haram pada saat itu. Kemudian Kak Amar, ini sepertinya patut juga diketahui oleh teman-teman kita yang lain. Ya. Setelah Rasulullah pulang dari perjalanan Isra Mi'rajnya, bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan para penduduk Mekah, baik itu kaum Quraisy ataupun kaum muslimin, atas peristiwa yang telah beliau lalui pada malam hari? Beliau meyakinkan kepada orang-orang Quraisy bahwa apa yang terjadinya pada malam Isra dan Mi'raj itu adalah kejadian yang benar-benar ada. Kan tetapi orang-orang Quraisy banyak yang mengingkari kejadian tersebut. Bahkan orang-orang Quraisy mengatakan bahwasannya Rasulullah ada orang yang gila, orang yang tidak waras, dan orang yang gak jelas. Dikarenakan pada saat itu kendaraan yang paling cepat adalah kuda. Dan mana mungkin pada satu malam Rasulullah melaksanakan perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan perjalanannya menuju Sidratul Muntaha ke langit ketujuh. Dan itu adalah sebuah perjalanan yang tidak mungkin pada saat itu, dan tidak mungkin pula pada saat sekarang, dikarenakan pada saat itu adalah suatu mukjizat, suatu kebaikan ataupun suatu rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yang dimana perjalanan ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lain, Ustaz. Nah, kemudian Kak, bagaimana reaksi kaum Quraisy ketika itu? Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah dalam menguatkan iman kaum muslimin yang kala itu telah lebih dahulu beriman? Lalu ketika Rasulullah menceritakan perjalanan Isra dan Mi'rajnya, banyak orang-orang dari orang-orang Quraisy yang mengingkari Rasulullah. Bahkan ketika itu kota Mekah geger dengan kejadian Isra Mi'rajnya Rasul. Lalu ada beberapa orang dari orang-orang Quraisy yang ingin mengkonfirmasi kejadiannya Rasulullah kepada sahabatnya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan, jika itu yang dikatakan oleh Rasulullah, maka aku akan mempercayainya. Dan mereka mengatakan,
apakah engkau mempercayainya wahai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar mengatakan, ya, aku mempercayainya, bahkan kalau ceritanya lebih dari itu maka aku akan lebih percaya kepada Rasulullah. Dan ketika itu pula Abu Bakar mendapatkan gelar yang disebut As-Siddiq, dikarenakan telah mempercayai Rasul, mengimani Rasul terhadap kejadian Isra Mi'rajnya. Subhanallah Kak Amar, betapa besar cobaan yang dihadapi Rasulullah kala itu ya Kak Amar. Kalau kami ingin mendapatkan dalil di dalam Al-Quran Kak Amar, pada surat apa kami dapat temukan peristiwa yang menceritakan tentang kejadian Isra Mi'raj? Ya, Allah telah mengabadikan di dalam Al-Quranul Karim dan telah Allah cantumkan di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Akan tapi Ustadz, pada malam ini yang akan membawakan dalilnya bukan saya Ustadz, kan tapi yang akan membawakan dalilnya adalah kakak kita, Kak Farid dan juga Kak Fairuz. Begitu Ustadz. Teman-teman, Kak Fairuz dan Kak Farid akan menyampaikan dalil mengenai peristiwa Isra Mi'raj yang akan dibawakan artinya dalam versi bahasa Inggris. Kita sama-sama simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. In the name of Allah Almighty, the most gracious and the entirely merciful. Glorified be He Allah Almighty, who took His servant Muhammad SAW for a journey by night from Al-Masjid Al-Haram to the furthest mosque Al-Aqsa.
the neighborhood whereof we have blessed, so that we might show him Muhammad sallallahu alaihi wasallam of our signs. Indeed, he is the all-hearing and the all-seeing. And we gave Musa the scripture, and we made it a guidance for the children of Israel, saying, "You not take other than me as your disposer of your affairs, O offsprings of those whom we carried in the ship with Noah. Verily, he was a grateful servant." Kak Amar, tadi dalil Al-Quran ya Kak? Ya, Kalau dalil hadisnya sendiri bagaimana Kak Amar? ada Ustadz. Jadi Rasulullah pernah menceritakan di suatu hadisnya. Nah, pada malam ini juga Ustadz, bukan saya yang akan membawakan hadisnya, yang akan membacakan hadisnya, kan tapi saudara kita, kakak kita, adik kita, yaitu Feby Yolanda dan Zalfa Nuraini Alfa dari kelas 1 IPA C Ustadz. Jadi teman-teman, Kak Feby dan Kak Zalfa yang membawakan hadisnya. Silahkan Kak Feby dan Kak Zalfa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hazmin wa Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa faradallahu ala ummati khamsina salatan. Qala faraja'tu bidzalika hatta umara bi Musa. Faqala Musa alaihi salam, madza farada rabbuka ala ummatika? Qala qultu farada alaihim khamsina salatan. Qala li Musa alaihi salam, faraji rabbaka fa inna ummataka la tutiqu dzalika. Qala faraja'tu rabbi fawada'a syatraha. Qala faraja'tu ila Musa alaihi salam fa akhbarnuhu qala raji' rabbaka fa inna ummataka la tutiqu dzalika. Qala faraja'tu rabbi faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya. Qala faraja'tu ila Musa faqala raji' rabbaka faqultu qad istahyaitu min rabbi. Qala thumma talaqa bi Jibril wa hatta na'tiya sidratal muntaha faghashiyahal wanun la adri ma hiya. Qala thumma udkhiltul jannah fa idza fiha janabidul lu'lu'a wa idza turabuhal mis. Ibn Hazmi and Anas bin Malik said, the Prophet said, then Allah enjoined 50 prayers on my followers when I returned with this order of Allah. I passed by Moses, who asked me, what has Allah enjoined on your followers? I replied, He has enjoined 50 prayers on them. Moses said, go back to your Lord and appeal for reduction, for your followers will not be able to bear it. So I went back to Allah and requested for reduction, and He reduced it to half. When I passed by Moses again and informed him about it, he said, go back to your Lord, as your followers will not be able to bear it. So I returned to Allah and requested for further reduction, and half of it was reduced. I again passed by Moses, and he said to me, return to your Lord, for your followers will not be able to bear it. So I returned to Allah, and He said, these are 5 prayers, and they are all equal to 50 in rewards, for my word does not change. I returned to Moses, and he told me to go back once again. I replied, now I feel shy of asking my Lord again. Then Gabriel took me till we reached Sidratil Muntaha, lot tree of the utmost boundary, which was shrouded in colors, indescribable. Then I was admitted into paradise, where I found small tents or walls made of pearls, and its earth was of musk. Masya Allah. Tepuk tangan yang meriah untuk pengisi materi kita. Kak Amar. Ya Ustaz. Kalau saya tidak salah, di dalam Aqidatul Awam juga ada syairnya Kak Amar.
Wa ba'da Isra'in urujulis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kalama. Ya. Teman-teman hafal Aqidatul Awam? Yang putra hafal enggak? Coba saya tantang kalau hafal. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi samila dinil haqi ghaira murtadi. Udah segitu doang hafalnya. Cukup. Kita lanjutin salawat lagi aja. Ya, kita salawatan lagi. Ustaz Elsa. Ya Ustaz. Kita lanjut materi atau lanjut salawat enaknya? Materi atau salawat dulu? Karena melihat teman-teman ini kayaknya kurang semangat dan semangatnya santri itu biasanya tumbuh dengan mendengarkan lantunan salawat Ustaz. Berarti kita salawatan kalau gitu. Salawatan Ustaz. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Ya akramal khalqi mali man liman anudhu bihi man anudhu kunta rahiman hadiyan wa mualliman lamki alaika yawman kana bakiya kunta rahiman hadiyan wa mualliman lamki alaika yawman kana bakiya ya Rasulullah Rasulullah Rasulullah